kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Dalam pelaksanaan CASN khususnya untuk P3K ini, pemerintah melaksanakan menjadi 2 periode. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pelaksanaan CASN P3K di tahun-tahun sebelumnya, di mana dilaksanakan hanya dalam 1 periode saja. 2 tahapan seleksi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tentunya mempunyai tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar penataan honorer menjadi tenaga non-ASN di tahun 2025 ini akan menjadi semakin mudah. Untuk tahapan yang pertama dikhususkan untuk pelamar prioritas yang ada pada guru dan juga nakes, di mana untuk guru adalah pelamar P1 yang sudah lulus pada tahun 2021 namun belum mendapatkan penempatan. Kemudian pelamar prioritas untuk nakes adalah bidan pendidik yang sudah lulus pada tahun sebelumnya. Dan juga kemudian yang di tahap 1 ini selain pelamar prioritas, yang kedua adalah XTHK 2 dan yang ketiga adalah non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Jadi untuk tahap yang pertama ini, jika honorer yang lain yang tidak terdata dalam database BKN ataupun bukan merupakan XTHK 2 dan juga bukan merupakan pelamar prioritas, maka secara otomatis di akun tersebut akan terkunci karena memang datanya sudah dipetakan oleh Kemenpan RB dan BKN di dalam SSC ASN. Pada tahapan yang pertama ini, untuk pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk periode atau tahap yang kedua, yaitu ditujukan untuk tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan database BKN, namun mereka wajib memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Dan juga yang berikutnya adalah untuk PPG Prajabatan yang datanya sudah ada pada PPG Kemdikbud. Untuk tahapan yang kedua ini dimulai pendaftarannya pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Menilik pada regulasi yang ada yang merupakan dasar hukum dari pengadaan CASN P3K ini, ada 3 dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu Kemenpan RB nomor 347 untuk pengadaan tenaga teknis, kemudian Kemenpan RB nomor 348 untuk guru dan juga 349 untuk nakes, di mana di masing-masing regulasi tersebut sudah menyebutkan urutan prioritas yang akan dijadikan dasar untuk yang akan menempati formasi. Di semua juknis tersebut sudah tertera bahwa yang akan lolos untuk menempati formasi adalah yang peringkat terbaik. Nah, peringkat terbaik itu akan diurutkan berdasarkan prioritas. Nah, bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan tersebut dengan adanya 2 periode ini? Tentu saja ini sangat berhubungan erat. Karena untuk yang periode atau untuk tahap yang pertama adalah dikhususkan untuk mereka-mereka yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN, yang itu memang peta jabatannya itu sudah ada di BKN dan siap untuk dipetakan. Tinggal nantinya prosedurnya saja yang harus dilaksanakan agar teman-teman yang terdata di database BKN ini nantinya bisa segera dialihkan statusnya. Karena memang untuk syarat undang-undang seperti yang juga disebutkan oleh Bapak Abbas Subagja ini adalah untuk pengadaan untuk pengangkatan non-ASN menjadi tenaga ASN ini harus melewati seleksi, baik seleksi kompetensi maupun seleksi administrasi. Hal ini bisa teman-teman lihat pada Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024, yang dimana Kemenpan RB tersebut menjadi dasar utama untuk pelaksanaan CASN baik untuk PNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali bertanya-tanya, kenapa pemerintah tahap 1 saja belum selesai atau belum dituntaskan, kenapa harus membuka tahap kedua?
teman-teman pastinya merasa khawatir bahwa teman-teman honorer yang belum masuk pada data BKN dan mereka mempunyai masa kerja 2 tahun itu dapat menggeser teman-teman yang ada di tahap 1. Nah, hal ini perlu diluruskan bahwa untuk mereka-mereka yang mendaftar di tahap 2 ini tidak akan bisa menggeser teman-teman yang ada di tahap pertama, karena secara urutan prioritas seperti yang sudah disebutkan dalam Kemenpan RB baik 347, 348 maupun 349, untuk mereka yang honorer 2 tahun tidak akan bisa menggeser untuk teman-teman yang urutan prioritasnya tentu saja ada di atas teman-teman yang honorer 2 tahun ini, dan mereka nantinya dalam pengumuman pun akan mendapatkan kode R4. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Kemenpan RB yang terakhir dikeluarkan, yaitu nomor 634 tentang kriteria pelamar yang ada di tahap 2, di mana kemudian ada teman-teman yang TMS kemudian belum mendaftar sama sekali, itu diakomodir oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak teman-teman yang memang sudah terdata di database BKN ataupun K2 dan juga yang TMS pada saat melamar administrasi pada pengadaan CASN CPNS, maka ini kemudian diakomodir. Kenapa? Karena mereka seharusnya memang yang akan dituntaskan berbarengan dengan teman-teman yang ada di tahap pertama. Jadi nanti untuk yang seharusnya sudah mendaftar di tahap pertama namun tertinggal karena memang mungkin mereka tidak mendaftar, adanya kurang informasi, mereka terjegal karena tidak ada formasi untuk dilamar, maka kemudian mereka diperbolehkan untuk melamar di tahap kedua. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa untuk optimalisasi kemudian harus menunggu untuk seleksi tahap 2 ini selesai, karena memang ada teman-teman yang seharusnya sudah selesai di tahap pertama harus menyelesaikan dulu mengikuti di tahap yang kedua. Hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah ada dalam Kemenpan RB 347, 348 dan 349, di mana urutan prioritas itu tetap akan digunakan. Jadi karena masih ada yang tertinggal, maka untuk perangkingan urutan prioritas untuk optimalisasi itu belum bisa dilaksanakan setelah tahap 1 ini selesai. Jadi harus menunggu teman-teman yang harusnya sudah selesai di tahap 1 masih terpending, maka menunggu mereka selesai ujian kemudian di ranking kembali, dan mereka akan juga mendapatkan kesempatan untuk tetap menjadi prioritas sesuai dengan apa yang termaktub dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga membawa pencerahan untuk teman-teman semua untuk lebih bisa memahami regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tetap semangat, salam pejuang ASN.